Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Mungkin saya kali ini di video saya ingin menceritakan pengalaman saya waktu saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai periode 2019-2024. Sebenarnya ini sudah banyak yang nanya ke saya, Dr. Rizky, tolong dong bagi pengalaman saat menjadi anggota DPRD di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Jadi dalam video ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya. Jadi saat saya dilantik di 28 Oktober tahun 2019, saya alhamdulillah dilantik sebagai anggota DPRD dan juga dilantik sebagai ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode 2019 sampai 2024. Jadi sebenarnya di saat itu saya masih dalam tahap belajar di dunia politik karena institusi lembaga terhormat seperti DPRD itu menjadi hal baru bagi hidup saya untuk memulai proses bisa berinteraksi langsung untuk menyerap aspirasi masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi memang dinamika politik saat itu cukup kencang karena memang saya memiliki niat itu hanya ingin berkontribusi yang sesungguhnya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam perjalanan saya sebagai ketua DPRD, tentunya banyak dinamika-dinamika yang membuat itu menurut saya menjadi sebuah pengalaman ya. Saya pernah diberikan mosi tidak percaya oleh teman-teman DPRD saat itu karena sesuatu hal yang menurut mereka tidak bisa untuk mengembangkan lembaga DPRD yang terhormat. Padahal sebenarnya saya diangkat sebagai ketua DPRD oleh Partai Gerindra saat itu karena memang saya niatnya ingin membantu masyarakat. Itulah menjadi awal visi dan misi saya ikut mencalonkan sebagai anggota legislatif di Kabupaten Serdang Bedagai. Berjalan waktu, saya terus memberikan pemahaman kepada teman-teman DPRD saat itu dan alhamdulillah mereka memahami bagaimana tupoksi yang sesungguhnya saat kita menjadi wakil rakyat. Jadi wakil rakyat itu memang harus benar-benar menyuarakan aspirasi masyarakat, turun ke dapil, melihat kondisi masalah, dan kita suarakan itu kepada pemerintah, kita panggil OPD terkait, karena memang itu yang diharapkan oleh masyarakat. Nah saat itu saya membuka selebar-lebarnya rumah rakyat atau kantor DPRD Serdang Bedagai dan saya banyak sekali menerima masyarakat aspirasinya. Bahkan saya pernah memperjuangkan salah satu masyarakat yang ada di Kecamatan Kotari ya, yang hak atas tanah sebenarnya tanah mereka tapi diambil paksa oleh perkebunan swasta. Dan itu juga saya koordinasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Bahkan saya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan anggota DPR RI Komisi 3 saat itu. Dan kita turun, kita langsung berinteraksi dan bahkan di lapangan dihambat oleh para pekerja atau pegawai kantornya perkebunan swasta itu. Tapi kita tidak pernah gentar, namanya kita berjuang untuk masyarakat, kita hadapi. Walaupun terkadang masalahnya itu belum selesai, tapi memang situasi politik yang membuat perjalanan karir politik saya itu agak sedikit terhambat. Lalu yang paling berkesan dalam hidup saya sebagai wakil rakyat itu saat saya memperjuangkan Pasar Lelo yang ada di Kecamatan Sirampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Itu hal tersulit yang harus saya lakukan. Saya harus mengambil sikap yang paling penting. Saat itu saya di sidang partai, saya diintervensi, tidak boleh membantu para pedagang yang akan direlokasi oleh pemerintah daerah. Tapi saya tetap berjuang apapun resiko yang akan saya hadapi ke depannya, walaupun jabatan itu akan menjadi konsekuensi hidup saya karena inilah mungkin yang bisa saya berikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Akhirnya saya berinteraksi dengan pengelola
pasar, lalu juga para asosiasi pedagang pasar Lelo. Kita coba rembukkan RDP dengan kita panggil OPD terkait dengan asosiasi pedagang, tidak juga menemukan hasil. Lalu kita berkomunikasi juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga sudah menutup pintu untuk berkomunikasi, dan akhirnya terjadi kekisruhan saat itu. Satpol PP menyerang, merusak lapak pedagang. Akhirnya kita mediasi dan saya turun. Saya berkomunikasi dengan anggota DPR RI, Komisi 3 dari Partai Gerindra. Saat itu ada orang tua kami, Romo Haji Raden Muhammad Syafi. Beliau turun, beliau memperjuangkan bahkan sampai ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah pasar Lelo itu sampai hari ini tetap beraktivitas. Bahkan pelanggan ataupun customer ataupun pembelinya itu luar biasa banyak. Bahkan para pedagang di luar juga datang ke sana. Artinya apa? Perjalanan karir saat itu saya juga banyak sekali di demo, ya, baik di demo oleh para buruh, tapi mereka ingin menyuarakan. Saya lebih senang sih seperti itu. Jadi saya tahu permasalahan apa yang sebenarnya di lapangan. Lalu juga saya pernah di demo ya oleh salah satu ormas besar yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, tapi saya tidak gentar, saya hadapi saja dan kita mediasi dengan baik. Jadi sampai akhirnya saya harus menghilang, atau bukan menghilang ya, saya harus melepaskan jabatan saya dari Ketua DPRD sebagai anggota DPR, dan itu hal yang menurut saya menjadi satu kado terindah dalam hidup saya. Inilah kontribusi yang sesungguhnya. Jadi kalau jadi pejabat jujur itu terkadang banyak sekali hambatannya. Tapi insya Allah saya tidak pernah gentar. Saya akan terus hadapi sampai di akhir masa jabatan saya saat itu di 28 Oktober tahun 2024. Jadi ini kisah yang menurut saya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang selalu menyaksikan video saya. Mudah-mudahan kalian ke depan bisa ikut berkontribusi di negara Republik Indonesia, menjadi anggota legislatif atau menjadi kepala daerah. Tentunya kalau kita menjadi pejabat daerah atau pejabat negara, harus benar-benar dari hati yang tulus mengedepankan untuk bisa memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Terima kasih yang sudah selalu setia menyaksikan video saya. Mohon maaf kalau dalam video ini banyak hal-hal yang kurang. Mungkin inilah keterbatasan dalam hidup saya dalam menyampaikan. Kalau saya menyampaikan terlalu panjang, mungkin durasinya kurang, tapi paling tidak nanti kalaupun ada yang ingin berkomentar, ingin menanyakan sesuatu pengalaman yang selanjutnya atau mungkin lebih detail lagi, silahkan aja, nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.